Panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh penuh dengan sukacita jikalau pada saat ini Tuhan boleh kembali memanggil kita bersama-sama untuk dapat beribadah. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua pada saat ini boleh mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita pada saat ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak.
Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 5 ayatnya yang ke-8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Ibadah kita pada saat ini kita akan mulai dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu besar, yang patut kita sembah, yang patut kita tinggikan. Mari pada saat ini kita menyembah Dia, datang menyembah Raja yang mulia. Tuhan dan meninggikan Dia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa diri kita begitu tidak berharga, begitu banyak cacat dan celah. Seringkali kita menyakiti sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk datang merendahkan diri kita, mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mari kita diam diri sejenak, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami yang kami jalani hari lepas hari, kami tahu Tuhan, seringkali kami jatuh di dalam dosa. Seringkali kami melakukan hal yang sama berulang kali, menyakiti sesama kami, menyakiti Tuhan, menyakiti diri kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan boleh kembali menjamah kami, untuk Tuhan boleh kembali mengangkat kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang boleh melihat kedalaman hati kami, Tuhan yang boleh kembali memurnikan kami, memurnikan setiap panggilan kami, memurnikan diri kami di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua, seringkali kami juga menjadi orang tua yang tidak berkenan bagi anak-anak kami. Seringkali kami menjadi kepala keluarga yang tidak mengasihi istri dan anak-anak kami. Sebagai istri, seringkali kami melukai suami kami tidak menghormati suami kami,
Bahkan sebagai seorang ibu seringkali kami melukai anak-anak kami dengan perkataan, dengan perbuatan kami. Sebagai seorang anak seringkali juga kami tidak taat kepada perintah orang tua kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan, datang menyesali segala dosa dan perbuatan kami, sehingga Tuhan boleh kembali pulihkan keluarga ini. Tuhan kembali pulihkan keadaan kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan dengan kekuatan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami ketika kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah mengaku segala dosa dan kesalahan kita, ada anugerah yang Tuhan juga berikan bagi kita sekalian. Yesaya 55 ayatnya yang ke-7 menjadi berita anugerah kita pada saat ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bacakan dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17 menjadi komitmen kita pada saat ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita. Biarlah bersama dengan keluarga kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Dia, bersehati bersama-sama mengasihi Yesus. Bersama keluargaku mengasihi Engkau. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
dikasihi Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena di awal bulan September ini, kembali Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui gereja Tuhan, sehingga kami semua boleh dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba mohon berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan setiap kami yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami juga hati yang sungguh ingin untuk belajar, bahkan ingin untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, minggu ini kita masuk di dalam bulan September. Dan seperti yang saya pernah katakan saudara ya, tahun ini gereja kita akan fokus pada pemuritan keluarga. Oleh karena itu di awal bulan September ini kita akan memulai dengan satu tema, yaitu tentang awal yang benar. Bagaimana kita memulai sebuah pemuritan di dalam keluarga, kita harus memulainya dengan satu awal yang tepat, awal yang benar. Sehingga ini menjadi pondasi, menjadi dasar untuk kita bisa memuridkan keluarga kita, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anggota keluarga lainnya. Dan di dalam awal yang benar ini, tema pertama kita adalah bagaimana kita membina keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Karena dasar dari pemuritan keluarga itu dimulai dari Kristus yang mengubahkan keluarga. Nah saudara, ketika kita bicara keluarga yang harmonis, maka ini sebenarnya diambil dari bahasa Yunani harmoni atau harmonia, saudara. Ini berarti terikat secara serasi atau sesuai. Sedangkan kata harmoni ini dalam bidang filsafat berarti kerjasama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Singkatnya saudara ya, kalau kita memahami tentang keharmonisan atau harmoni, itu adalah sebuah ketertiban dan prinsip atau hukum yang ada di alam semesta yang mengatur benda-benda dan makhluk hidup, sehingga itu dapat tertib, teratur semuanya sesuai dengan hukum yang ada. Nah, ketika kita bicara harmoni dalam alam semesta, saudara, kita temukan satu tulisan dari seorang doktoral PhD, Robin Collins, yang menulis satu artikel berjudul God, Fine-Tuning and the Laws of Nature. Saudara. Tuhan, fine-tuning ini atau penyetelan yang tepat, dan juga hukum alam. Lalu kemudian seorang profesor juga bernama Alistair McGrath menulis satu artikel juga dengan judul A Fine-Tuned Universe atau alam semesta atau galaksi ini saudara, itu juga disetel dengan sedemikian tepatnya. Nah saudara, apa sih fine-tuning argument atau saya ibaratkan ini adalah harmoni di dalam alam semesta. Ini adalah sebuah pandangan bahwa alam semesta ini telah disetel oleh sosok intelektual sehingga alam semesta ini pada akhirnya dapat berfungsi dengan tepat. Tanpa penyetelan yang pas, saudara, alam semesta ini akan kacau dan terjadi berbagai bencana. Nah, saudara, ini kalau saudara masih ingat pelajaran IPA, saudara ya, ini kita bisa lihat gambaran tata surya kita. Nah, saudara, dari ukuran planet, dari besarnya planet, dari jaraknya dengan matahari dan jaraknya antar sesama planet, saudara, rupanya ini saudara ditemukan oleh para ahli, ini ada aturannya, ada hukum-hukumnya yang kalau bergeser sedikit maka akan terjadi bencana. Silahkan saudara lihat ini satu video tentang jikalau bumi ini bergeser sedikit jaraknya, lebih dekat ke matahari atau menjauh dari matahari. If Earth's orbit were closer to the sun, we would be like our closest neighbor, Venus.
Venus is a pretty good example of what might happen to the Earth if our orbit shifted a little bit in from where we are now. Venus has this hugely thick atmosphere that traps all of the heat, and the surface is close to 900 degrees. If we Jika moved bumi even just a little dekat, bit closer saudara, to the lebih sun, dekat, we would become artinya more dia like Venus. mengambil posisi planet kedua, Oceans yaitu would Venus. boil Saudara. away. Maka kita Our tahu planet would become suhu a desert. planet Venus itu adalah Life would be 452 derajat Celcius. Bayangkan suhu di bumi small shift itu in the opposite suhu direction, rata-ratanya and adalah instead of sekitar boiling, 16 derajat we sudah freeze. rata-rata dibanding yang dingin dengan yang panas. You would have snowball Tetapi Earth. di The Venus Earth itu completely encased in 452 ice. derajat And that's rata-rata. only by moving the Jadi Earth bumi a akan fraction terbakar, of its saudara. distance from the Air sun. akan menguap sehingga kita tidak punya air lagi. Tapi kalau dia digeser jauh, anggaplah mengambil The polarized posisi gas would Mars expand. atau planet berikutnya, saudara. Oceans Maka dikatakan would oleh freeze. para ahli Mars itu punya suhu rata-rata permanent minus ice age would 19 derajat. The smallest Sehingga saudara bumi shift yang in tadinya Earth's 16 orbit, derajat and we rata-rata die by jadi fire minus. or ice. Sehingga seperti digambarkan Closer to the video sun, ini, saudara ya, we would be like maka our bumi closest akan neighbor, membeku. Venus. Jadi Venus is a pilihannya pretty kalau good dia lebih example of what dekat, might happen to the Earth dia if akan our orbit shifted a terbakar, little air bit akan in from menguap. where we are now. Tapi kalau dia Venus has terlalu this jauh hugely sedikit, thick atmosphere that traps mengambil all of the posisi heat. Mars Be misalnya, destroyed. maka lautan itu akan beku, saudara. A Tidak ada small air shift in the di dunia opposite ini. direction, Nah and itu kita instead of baru boiling, bicara we freeze. tentang jarak, saudara. Lalu saudara, keberadaan planet, saudara. Ternyata melindungi bumi itu dari asteroid, yaitu Jupiter yang paling besar, saudara. Kalau kita pindahkan planet Jupiter sehingga tidak ada, maka yang terjadi, saudara, bumi ini akan dihantam asteroid dan akan hancur, saudara. Tidak ada kehidupan di dunia. Lalu bahkan teori ini katakan, saudara, fine tuning ini, ketika ukuran planet, anggaplah bumi yang sekarang, itu lebih besar 2 kali lipat saja ukurannya dari bumi yang sekarang ini. Mungkin kita akan senang gitu ya, oh tambah banyak tanah, bumi tambah besar, bisa muat lebih banyak orang. Ternyata bukan itu dampaknya, saudara. Dampaknya adalah planet bumi gravitasinya akan naik 2 kali lipat. Dan masanya akan naik 8 kali lipat. Sehingga saudara, ketika massa dan gravitasi ini naik, dia akan menarik asteroid dari luar. Sehingga bumi ini akan dihantam begitu banyak asteroid. Sehingga kalau membesar sedikit saja itu malah membahayakan bumi. Belum lagi bicara gravitasi, saudara. Pesawat-pesawat akan sulit terbang karena akan menjadi sangat berat. Pertumbuhan makhluk hidup di dunia ini, saudara, akan menjadi begitu pendek dan akan sulit sekali bergerak. Hingga saudara, bumi juga diancam kepunahan ketika dia membesar. Belum lagi bicara ketika gaya gravitasi berubah, saudara. Gunung-gunung akan meletus dan tidak ada puncak-puncak karena mereka akan ditarik ke bawah karena gravitasi yang terlalu besar. Sehingga teori ini bilang ukuran bumi ini begitu pasnya Tuhan ciptakan sehingga tidak bisa diubah-ubah. Kalau dia lebih kecil lagi, saudara, dari yang sekarang, maka yang terjadi gravitasi menurun, bisa-bisa, saudara, kita lompat, kita bisa sampai keluar angkasa nanti karena tidak tertahan oleh gravitasi. Lalu saudara, matahari kalau membesar, maka seluruh tata surya akan ditarik oleh matahari sehingga terjadi kehancuran. Kalau dia mengecil, dia tidak bisa menahan planet-planet sehingga planet-planet akan keluar dari tata surya. Bahkan bulan, saudara, yang paling dekat dengan kita, kalau dia terlalu besar, maka akan terjadi pasang surut yang ekstrim. Hari ini saudara lihat Banjarmasin, itu pagi bisa tenggelam, siang nanti bisa surut. Kalau bulan itu terlalu besar atau terlalu dekat jaraknya dengan dunia. Ekosistem bumi, saudara, menariknya kalau kita lihat itu begitu tertata, begitu teratur. Jenis-jenis tanaman dan hewan itu tersusun begitu rapi, rantai makanan, ketersediaan makanan, sehingga saudara, ketika semuanya ini ada di dalam harmoni, saudara, bumi ini menjadi terawat, bumi ini menjadi indah. Tapi sayangnya, saudara, seringkali yang terjadi adalah pelanggaran harmonisasi di dunia. Manusia begitu ego, saudara ya, menggali tambang atau menggali hasil bumi sehingga terjadi ketidakseimbangan. Pohon-pohon ditebang, terjadi ketidakharmonisan, ketidakseimbangan. Sehingga yang terjadi adalah bencana, saudara. Sehingga saya bisa simpulkan, saudara, di mana-mana ada keteraturan atau harmoni. Tuhan telah menetapkan hukum atau keteraturan dalam alam semesta ini dan seluruh ciptaannya agar dapat berjalan dengan teratur atau dengan harmonis sesuai dengan kehendaknya. Ini yang kita temukan, saudara, di mana-mana itu ada keteraturan, ada harmonisasi yang Tuhan berikan.
Bahkan ketika Tuhan ciptakan dunia ini saudara, selama 7 hari itu dalam harmonisasi yang begitu indah. Tuhan ciptakan ini dulu, baru ini saudara. Sehingga semuanya itu boleh terjadi secara harmoni. Lalu saudara, jika harmoni ini yang telah ditetapkan oleh Tuhan dilanggar, maka akan terjadi bencana. Sehingga kita perlu menjaga harmoni yang telah Tuhan tetapkan ini. Saudara, hari ini saya tidak bicara tentang planet dan alam semesta, tapi saya ingin menarik angle ini saudara, bahwa Tuhan pun sebenarnya menetapkan harmoni di dalam keluarga. Tuhan pun menetapkan aturan di dalam keluarga. Sehingga yang Tuhan rindukan bahwa keluarga ini kemudian hidup di dalam harmonisasi. Ada aturan, ada penataan yang Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga keluarga itu bisa hidup dalam harmoni, dalam kondisi yang sebagaimana Tuhan telah rancangkan. Di mana harmoni dalam keluarga itu saudara, itu terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 23. Saya ajak kita semua untuk membaca bagian ini. Dan saudara silahkan yang dari rumah juga boleh membacanya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kita akan melihat 3 harmoni yang Tuhan tetapkan di dalam relasi antar manusia. Namun saudara, kita akan membahas terutama bagian yang pertama ini saudara, secara luas dan sedikit kita singgung 2 harmoni yang lainnya. Yang pertama saudara, harmoni yang Tuhan tetapkan antara suami dan istri. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, dan hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia, saudara ya. Yang pertama, istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saudara, tunduk dalam bahasa Yunani ini sebenarnya dari kata hupatasso, saudara ya. Di sini bukan berarti bahwa istri itu harus seperti robot yang harus selalu melakukan apapun perintah suaminya. Jadi bukan dimaksudkan bahwa istri itu pokoknya dengerin suami ngomong A gitu ya, B seperti robot saja atau seperti mesin. Tentu yang dimaksud dengan kata hupatasso di sini atau tunduk bukan kalimat yang demikian. Tapi di sini dikatakan hupatasso meaning saudara ya, artinya adalah to arrange under atau to subordinate, to subject, put in subjection dan seterusnya saudara. Tapi saya tertarik dengan meaning yang pertama ini saudara ya, to subordinate. Nah ini berarti saudara, kalau saudara biasa buat khotbah atau buat tulisan gitu, ada yang namanya subordinate atau poin. Jadi ada satu A gitu saudara. Jadi poin yang pertama ini saudara, ini di bawahnya subordinatnya itu adalah poin yang lainnya. Nah ini yang dimaksudkan saudara. Sehingga hupatasso, ketika dikatakan istri harus hupatasso kepada suaminya, ini berarti saudara, istri harus menempatkan dirinya di bawah kepemimpinan suatu pribadi atau yang dimaksud di sini adalah suaminya. Sehingga hupatasso di sini saudara bukan berarti tunduk seperti kepada raja atau bos gitu saudara. Tapi ini bicara tentang tunduk pada sebuah kepemimpinan, to subordinate. Saudara, Tuhan mempercayakan suami menjadi pemimpin di dalam sebuah keluarga. Perhatikan saudara kalimat ini, pemimpin, bukan atau berbeda dengan seorang penguasa. Dan istri Tuhan tempatkan di bawah kepemimpinan suami atau subordinat dari suami. Jadi saudara, dalam bagian ini tentu dimaksudkan bahwa istri diperintahkan
oleh firman Tuhan, karena kalimatnya di sini bentuknya perintah, saudara ya. Diperintahkan oleh firman Tuhan, bukan oleh saya, saudara, bukan oleh siapapun, tapi oleh Tuhan untuk subordinat atau tunduk pada suami dalam arti menempatkan dirinya, menaruh dirinya itu di bawah kepemimpinan suaminya. Nah, kalau di kelas ada yang namanya ketua kelas, dialah pemimpin kelas tersebut. Demikian juga di keluarga ada pemimpinnya, yaitu suami. Demikian juga nanti dengan anak-anak, mereka menempatkan diri di bawah subordinat dari orang tua mereka, yaitu ayah dan ibu mereka. Saudara, ini ibaratnya saudara ya, seperti Tuhan misalnya menempatkan matahari itu sebagai pusat tata surya, di mana planet-planet mengitari matahari, semua bahkan termasuk bumi. Namun itu sama sekali tidak berarti bahwa matahari lebih baik atau lebih penting. Tidak saudara. Tapi Tuhan mengatur harmoni itu demikian di alam semesta bahwa planet-planet akan memutari matahari. Sehingga saudara semuanya tertata, teratur dan dalam harmoni. Tuhan membuat matahari dengan ukuran, dengan bahan, bahkan dengan jarak dan kekuatan. Sehingga dia mampu bisa menjadi pusat daripada tata surya dan tepat berfungsi sebagai pusat tata surya. Tuhan bahkan ketika menciptakan dunia ini saudara, dia menciptakan dalam penuh keteraturan dengan hitungan yang begitu teliti dan pas. Maka saudara, saya katakan kepada kita semua, di dalam membuat sebuah keluarga atau mengatur keluarga, Tuhan juga menciptakan atau menetapkan suami atau pria sebagai pemimpin. Dan dia memberikan segala kemampuan yang dibutuhkan seorang pria untuk memimpin keluarganya, baik fisik maupun jiwanya. Tuhan merancang pria untuk memimpin dalam keluarga. Ia menciptakan pria, saudara, kalau sudah lihat di kitab Kejadian, pria terlebih dahulu diciptakan, lalu kemudian ia merancang wanita. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, saudara, wanita diambil dari tulang rusuk pria, sehingga Tuhan memang merancang pria sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah keluarga. Dan itulah seharusnya yang terjadi di dalam keluarga rancangan Tuhan. Tapi saudara, ada peringatan buat para pria sang pemimpin ini. Di sana dikatakan, saudara, hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya atau terhadap dia. Saudara, Tuhan memberikan pria kepercayaan untuk memimpin sebuah keluarga. Tapi bukan seperti raja dan penguasa yang memimpin dengan tangan besi, memimpin dengan semaunya. Pokoknya aku ini bosnya, aku ini pimpinannya. Aku yang harus didengarkan. Sehingga anak atau istri bisa jadi dianggap seperti bawahannya. Tapi pemimpin yang dikatakan di sini adalah pemimpin yang mengasihi, saudara. Dan menariknya bahasa mengasihi di sini menggunakan kata Yunani agapao. Saudara, kata ini merupakan arti daripada kasih yang begitu dalam, saudara. Adalah satu gambaran kasih yang rela berkorban. Kasih yang digambarkan oleh Alkitab di dalam Korintus pasal yang ke-13 sebagai kasih yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sombong. Bukan kasih yang kasar, suka memukul atau mengata-ngatai istri, saudara. Tapi sayangnya saudara, dosa merusak harmoni ini. Pria yang tadinya dirancang sebagai pemimpin, wanita yang dirancang sebagai penolong pria itu untuk dia bisa menjalankan fungsi dan perannya. Hari ini yang terjadi saudara, begitu banyak istri yang justru berambisi merebut kepemimpinan suami, tidak menghargai suami. Apa alasannya saudara? Bisa jadi ini alasan masa lalu. Dulu dalam keluarganya mungkin papanya tidak memimpin dalam keluarga. Mungkin justru mamanya lah, ibunya lah. Sehingga yang terjadi kesalahan di masa lalu ini akhirnya terbawa di masa sekarang. Dia terbiasa melihat bahwa wanita lah yang memimpin sehingga ketika dia membentuk keluarga, dialah yang memimpin di dalam keluarga. Atau saudara, bisa jadi sang istri melihat bahwa suaminya ini adalah seorang pemimpin yang buruk. Suaminya tidak bisa menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangga. Ketika memimpin itu dianggapnya tidak beres gitu ya, atau kurang tepat.
sehingga dia tidak sabaran, dia merasa dialah yang harus mengambil alih semuanya. Atau bisa jadi juga saudara yang terjadi adalah karena sang istri misalnya adalah dari kalangan yang lebih kaya, lebih pandai, lebih berkuasa, sehingga ia merasa dialah yang lebih berhak memimpin dan menentukan arah keluarganya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika harmoni yang Tuhan tetapkan ini dilanggar, istri mulai mengambil alih kepemimpinan dari pria, dari para suami saudara. Yang terjadi adalah saudara, kehancuran daripada rumah tangga. Masalah muncul di sana sini saudara. Yang terjadi bukanlah sesuatu yang baik, tetapi permasalahan yang tidak henti-hentinya. Karena kita mengabaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, ada satu berita saya baca saudara ya, sungguh menyedihkan. Istri memukul suaminya karena pulang tidak bawa uang saudara. Padahal suami sudah kerja keras di luar, mungkin hari itu dia tidak berhasil pulang, dipukul. Istri menampar suami karena tersinggung, salah sedikit, salah kata, kekerasan yang terjadi. Atau mungkin bukan dipukul, ditampar, tapi diberikan perkataan-perkataan yang kasar, yang melukai suaminya. Atau mungkin tidak separah itu saudara. Tapi istri yang tidak menghargai suami, misalnya pergi seenaknya, pulang sesukanya. Bukan berarti kalau saya katakan gini saudara ya, istri tidak boleh tapi suami boleh. Tidak saudara ya. Tapi maksudnya seringkali kita temukan bukan bahwa istri yang tidak menghargai atau tidak menghormati kepemimpinan dari sang suami. Berapa banyak kita temukan istri yang melakukannya. Tidak menghargai suaminya sebagai seorang pemimpin keluarga. Contohnya dalam mengambil keputusan saudara. Tidak peduli pendapat suaminya. Satu kali ada seorang anak saudara ya, guru sekolahnya itu bilang ke muridnya gitu ya, papamu bilang kamu boleh ikut loh rekreasi sekolah ya. Jadi gurunya ini ngasih tahu anak didiknya bahwa anak itu diizinkan papanya untuk rekreasi sekolah. Lalu si anaknya itu bilang gini saudara, sorry miss, apakah miss sudah bilang sama mama? Loh, kan bilang papamu sama aja, bilang missnya ya, bilang gurunya. Lalu dia bilang, oh sorry miss, in my family, di keluarga saya, mama yang berkuasa gitu ya. Jadi kalau mama say no, maka no gitu ya. Tapi kalau papa apapun pendapatnya, papa ikut mami gitu ya. Nah, saudara, ini yang terjadi saudara ya, yang saya dengar. Bahwa keluarga-keluarga mulai saudara melanggar daripada keharmonisan ini saudara. Istri-istri mengambil peran yang seharusnya tidak dimilikinya. Bahkan terbentuklah perkumpulan yang kita kenal saudara, ikatan suami takut istri saudara, atau isti. Tapi biasanya bapak-bapak tidak mau ngaku dan mengubahnya jadi ikatan suami sayang istri. Saking sayangnya tidak berani dengan istri saudara. Selalu minta maaf meskipun tidak salah karena tidak berani menyatakan bahwa istrinya salah. Nah, saudara, hari ini jikalau engkau adalah istri yang demikian, maka saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan engkau melalui firman Tuhan hari ini. Kembalilah, bertobatlah kepada firman Tuhan, dan ingatlah bahwa Tuhan merancang dirimu dan Tuhan merancang suamimu sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, bukannya dirimu. Jika engkau mau keluargamu harmonis sesuai aturan firman Tuhan, keluargamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluargamu menjadi keluarga yang taat firman-Nya, maka taatilah firman Tuhan, tunduklah pada suami, karena itulah yang seharusnya terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Tapi saudara, kondisi memang kadang tidak seideal ini ya. Banyak kondisi-kondisi di mana justru suami yang bermasalah. Suami tidak bisa diikuti kepemimpinannya. Suami tidak dewasa. Suami saya yang bermasalah karakternya. Suami saya begitu kasar, suami saya tidak mengasihi saya dan keluarga saya. Bahkan banyak istri berkata, saya menyesal menikah dengannya. Atau kalau saya tidak melakukan ini, maka saya akan diinjak-injak oleh sang suami. Saya akan tidak dihargai, makanya timbang dia tidak dihargai suaminya, dia lebih dulu menekan suaminya. Coba kalau belum ada anak-anak, tentu lama saya sudah menggugat cerai suami saya. Saudara, saya mengajak sekali lagi para istri, ingatlah
bahwa di dalam Kristen, saudara ya, atau di dalam ajaran Tuhan Yesus tidak ada yang namanya perceraian. Ketika pergumulan terjadi, ketika engkau merasa bahwa suamimu adalah pribadi yang bermasalah atau pribadi yang jauh dari firman Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah doakan suamimu dan berilah teladan sebagai istri yang menghormati dan menghargai suami kita apapun tindakannya. 1 Petrus 3 ayat 1 mengatakan demikian. Hai istri, tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Sehingga saudara, Petrus pun mengingatkan kalau ada suami-suami yang jauh dari firman Tuhan, tidak taat firman, atau kehidupannya jauh dari bisa memimpin keluarga, maka apa yang harus dilakukan adalah mendoakan mereka, sehingga sang suami itu bisa dimenangkan kembali oleh karena teladan hidup daripada sang istrinya. Saudara, firman Tuhan di sini juga bukan berarti suatu timbal balik, saudara. Ketika saudara baca ayat ini, tunduk pada suami sebagaimana seharusnya, saudara. Di sini tidak juga dikatakan tunduklah pada suami jika dia mengasihi kamu, jika dia baik pada kamu. Tidak, saudara. Tapi ini adalah sebuah perintah yang diberikan satu arah, saudara. Di sini dikatakan tunduklah tanpa syarat, saudara, tanpa ada jika-jika, saudara. Tapi di sini dikatakan tunduklah, karena itulah yang seharusnya terjadi. Sehingga saudara, ini bukanlah perintah timbal balik, saudara, yang ada persyaratannya. Tapi ini adalah perintah Tuhan yang seharusnya ditaati oleh para istri. Lalu pada para suami, saudara. Nah, ini giliran kita ya, bapak-bapak. Tadi kita sudah senang mungkin dengar firman Tuhan, tapi kita pun dapat teguran, saudara. Seringkali pria ketika merasa sudah pegang kendali, lalu kemudian semena-mena, saudara, pada istri. Istri dianggap seperti pembantu atau dianggap seperti mesin. Mesin membuat anak, mesin mencuci, mesin sapu pel, mesin penghasil uang mungkin kalau dimanfaatkan. Tidak pernah dirawat, sehingga tidak jarang keluarga-keluarga istri kelihatan sudah kayak kuli, sudah kayak pekerja. Tampangnya penuh dengan saudara ya, kotor gitu ya. Bajunya robek, kulitnya kasar karena mungkin banyak mencuci. Dan anehnya saudara, yang didandani justru bukan istrinya, yang didandani wanita lain. Ya jelas saja saudara, yang kelihatan cantik malah orang lain. Yang didandani adalah istri orang, selingkuhan. Saudara. Dan tidak sedikit suami yang merasa menjadi penguasa di rumah, memukul istri, memukul anak-anak, berkata-kata kasar kepada anak-anak, karena dia merasa dialah yang berkuasa di rumah. Saudara, pria, saudara, itu dikatakan sebenarnya ujian terbesarnya itu adalah kekayaan. Kalau wanita, ujian terbesarnya itu kemiskinan. Ini menarik, saudara, kalimat ini. Kenapa, saudara? Kalau kita mau tahu pria itu setia atau tidak, uji dia ketika dia kaya, saudara. Ketika seorang pria itu dalam posisi kaya dan berkuasa, saudara, maka ini ujian kesetiaan buat dia. Tetapi wanita, saudara, itu diuji ketika miskin. Ketika dia dalam kesusahan, bisa kita lihat dia setia enggak sama pria. Sehingga kelihatan terbalik, saudara. Karena kalau pria sudah miskin, gimana mau selingkuh gitu, saudara ya. Sudah enggak punya apa-apa. Sehingga pria ketika dia diberikan kekuasaan, diberikan akses atas kekayaan dan harta, dia menjadi pemimpin di rumah, dia dengan mudahnya berubah menjadi penguasa yang kemudian menguasai segala sesuatunya dengan keras. Sehingga di sini kembali firman Tuhan ingatkan bahwa ketika Tuhan mempercayakan pria menjadi pemimpin, itu adalah seorang pemimpin yang dikatakan mengasihi istri dan tidak kasar terhadap istrinya. Nah, sekali lagi saudara, kasih di sini kasih yang rela berkorban, kasih agape, yang berarti saudara, dia adalah seorang pemimpin yang rela mati demi orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang rela mengorbankan kepentingan pribadinya bagi orang yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Inilah saudara kepemimpinan suami dalam keluarga, bukan kepemimpinan yang memakai kekuasaannya untuk mengeksploitasi, memanfaatkan istri dan anak-anaknya. Tapi justru mau berkorban bagi mereka. Bukan memimpin dengan kasar, tapi dengan kasih, dengan cinta. Bukan dengan memanfaatkan
tapi dengan penuh pengorbanan diri. Bahkan surat Efesus saudara menggambarkan hal ini, sebagaimana Kristus yang dikatakan sebagai mempelai pria, rela mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya bagi gereja yang digambarkan sebagai mempelai wanita. Demikian jugalah suami seharusnya sebagai pribadi, seorang pemimpin yang rela mengorbankan dirinya bagi keluarga, bagi istri, dan bagi anak-anaknya. Saudara, maksudnya di sini adalah suami memiliki tanggung jawab penuh atas keluarganya. Bukan hanya bicara nafkah, tapi juga pendidikan dan segala sesuatu yang ada dalam keluarganya. Suamilah yang diberikan kepercayaan bertanggung jawab penuh, saudara. Sehingga istri di sini menolong suami untuk suami bisa menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga saudara, kalau suami-suami saya katakan berani mengambil tanggung jawab ini, dan istri dengan rela saudara memberikan kesempatan pada suami, bukannya mengambil alih, bukannya merasa wah suaminya tidak bisa lalu diambil alih, tapi memberikan kesempatan kepada suami saudara untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, maka saudara saya yakin dan percaya akan terjadi keharmonisan di dalam keluarga sesuai dengan yang dirancangkan Tuhan, sebagaimana seharusnya. Sehingga saudara, saya simpulkan bagian ini dengan kalimat demikian, bahwa harmoni di dalam rumah tangga, di dalam suami istri adalah ketika istri mau menempatkan dirinya subordinat di bawah kepemimpinan suami, sebagaimana hal itu seharusnya. Sekalipun dia merasa saya lebih mampu, saya lebih bisa, tapi dengan penuh ketaatan, saya mau taat pada firman, suamilah pemimpin saya. Dan suami ketika dia menjadi pemimpin, atau saudara ketika dia bertumbuh sebagai pemimpin, ia mau mengasihi istri, bahkan rela berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Bukannya justru kasar atau berlagak seperti penguasa kepada istri dan anak-anaknya, tapi rela berkorban untuk istri dan untuk anak-anaknya. Saudara, inilah harmonisasi suami dan istri. 2 poin berikutnya saudara saya tidak akan bahas terlalu panjang saudara, tapi Tuhan juga menetapkan harmoni antara orang tua dan anak. Ketika di sana dikatakan bahwa anak-anak di dalam harmoninya harus mentaati orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau anak-anak saudara dan bapak-bapak juga diingatkan, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sehingga saudara, kalau anak dan orang tua ini mau hidup dalam satu harmoni, maka bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anak, dan anak-anak taati orang tua, maka akan terjadi juga harmonisasi di dalam keluarga. Nah, banyak keluarga berantakan saudara ya, relasi buruk antara orang tua dan anak yang terjadi karena apa saudara? Karena bapak-bapak tidak merasa dirinya tadi berkuasa saudara, bukan mau berkorban, tapi justru malah menyakiti hati anak-anaknya. Dan anak-anak bukannya saudara berterima kasih kepada orang tua dengan ketaatannya saudara, tapi malah melawan dan menuntut selalu. Saya temukan anak-anak saudara ya, sudah orang tua kerja dari pagi sampai sore gitu saudara, untuk membiayai dia sekolah. Tapi yang anak-anak lakukan malah, ma aku belum punya ini, temanku sudah punya ini. Dia tidak menghargai jerih lelah orang tuanya saudara. Dia bahkan tidak mentaati orang tuanya, padahal orang tuanya sudah berkorban segala sesuatu. Anak-anak, kalau engkau mau keluargamu harmonis, mulai juga dari dirimu. Bahwa engkau pun harus belajar untuk bertaat pada orang tuamu di dalam segala hal. Itulah hal yang indah yang Tuhan inginkan. Dan bapak-bapak ingatlah, jangan sakiti hati anak-anak kita. Saudara, harmoni yang terakhir, yang ketiga saudara, adalah antara saudara, antara sesama. Saudara, di sini dikatakan, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Lalu ditutup dengan satu kesimpulan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, prinsip harmonisasi dengan sesama adalah ketika kita berelasi dengan orang lain, kita sadar bahwa kita melakukan itu seperti kita melakukan untuk Tuhan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, maka terjadi relasi yang indah saudara dengan sesama kita. Saudara, inilah harmonisasi yang Tuhan tetapkan baik dalam relasi suami istri, orang tua dan anak maupun sesama. Jikalau kita menjaga harmonisasi ini saudara, tentu dengan kekuatan Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberkati keluarga kita. Anak-anak bisa melihat bagaimana indahnya, harmoninya relasi papa dan mama mereka, sehingga mereka belajar mengasihi dari orang tua.
Dan apa yang digambarkan dari keluarga ini bisa dilihat juga oleh keluarga yang lain. Jadi satu kesaksian yang indah. Saudara, inilah harmonisasi yang Tuhan ingin terjadi di dalam keluarga kita. Nah saudara, hari ini kita ada perjamuan kudus. Mari kita sama-sama mengingat, adakah dosa-dosa kita, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak-anak, baik kepada orang tua. Inilah saudara waktu yang tepat bagi kita untuk kembali kepada firman, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa ada harmoni, ada aturan-aturan yang Tuhan berikan di alam semesta ini, bahkan di dalam keluarga, sehingga kami bisa menjadi satu keluarga yang indah, yang harmoni sesuai dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan sudah menetapkan aturan di dalam keluarga. Tolong kami Tuhan supaya mentaatinya. Bagi para istri, biarlah kami tunduk kepada suami, memberikan suami kesempatan memimpin keluarga. Dan kami para suami tidak mengabaikan kepemimpinan dalam keluarga, tetapi kami juga sungguh-sungguh mengasihi istri dan keluarga kami. Dan bagi para anak, biarlah kami menjadi anak yang taat, dan bapak-bapak tidak menyakiti hati anak-anak kami. Tuhan bantu keluarga-keluarga ini Tuhan, sehingga kami bisa menjadi keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, proyek ketaatan kita minggu ini adalah saudara ambil waktu di dalam seminggu ini untuk saling mengaku dosa antar anggota keluarga. Entah saudara suami kepada istri, istri kepada suami, anak dengan sesama saudara, atau anak kepada orang tua. Tapi saudara lakukan ini 4 mata saudara ya, hanya berdua. Lalu katakan dengan kesungguhan apa yang menjadi kesalahan kita dan mohon maaf, mohon ampun. Sehingga terjadi harmonisasi lagi di dalam keluarga kita. Lakukan ini saudara, jika saudara tidak berkumpul bersama, gunakan telepon. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat-Nya bagi kita, mari saat ini saya mengajak kita semua untuk dapat memberikan persembahan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan September, oleh karena itu akan ada 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan perpuluhan, dan yang kedua adalah persembahan untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke Bank BCA dan juga Bank Danamon, atau Bapak Ibu juga bisa mentransfer melalui QR. Dengan Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di layar saudara. Lalu kemudian khusus untuk persembahan perpuluhan, diharapkan Bapak Ibu dapat menambahkan nilai Rp10 pada persembahan Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ingin mentransfer 100.000, maka menjadi 100.000 Rp10. Hal ini bertujuan untuk membedakan mana persembahan perpuluhan dan juga persembahan untuk kas gereja. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 berkata demikian, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua boleh memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia boleh sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan juga kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, atas kasih setia Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menyucikan, menguduskan, sehingga boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini juga boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan pimpin juga untuk setiap para diakon yang mengelola. Tuhan berikan hikmat takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka menggunakan persembahan ini, biarlah diberikan hikmat bijaksana dalam memakainya. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan, tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan kiranya terus menolong mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Sehingga di dalam mereka melakukan usaha pekerjaan mereka, biarlah mereka juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan kami pada saat ini. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan pada saat ini. Suami, istri, anak, orang tua, cucu, mantu, kiranya kami boleh sungguh-sungguh bersehati di dalam Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh menjadi keluarga yang boleh Tuhan pakai, menjadi keluarga yang boleh Tuhan pimpin, untuk kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, menjadi orang tua tidak mudah, tetapi kami percaya ketika kami bersandar kepada Tuhan, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai anak-anak-Mu ini di dalam pekerjaan, di dalam sekolah mereka, di dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya boleh menjadi anak-anak yang juga boleh takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang boleh mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga hidup mereka boleh Tuhan pakai dan Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk bidang ibadah, kami menyerahkan bidang ini ke dalam tangan Tuhan. Saat ini mereka sedang mempersiapkan, bahkan memikirkan untuk ibadah onsite. Tuhan kiranya Engkau tolong, Tuhan pakai bidang ibadah. Juga mungkin nanti akan ada panitia-panitia yang dibentuk untuk gugus tugas. Tuhan kiranya tolong, berikan hikmat, berikan bijaksana bagi mereka, sehingga mereka dapat memikirkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan, sehingga pada waktunya nanti kami jemaat Tuhan, jikalau Tuhan izinkan boleh kembali beribadah di tempat ini, di gereja bersama-sama dengan yang lainnya. Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang akan nanti ada di dalam kepanitiaan ini, Tuhan di dalam gugus tugas ini, Tuhan pakai mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan tahu mereka mungkin begitu merasa kesakitan, merasa kesepian, tetapi biarlah Tuhan Kau yang boleh memberikan penghiburan, Tuhan yang juga boleh memberikan sukacita bagi mereka dan juga pengharapan bagi mereka. Di tengah-tengah keadaan mereka saat ini yang tidak berdaya,
Biarlah kasih Tuhan boleh tetap mereka rasakan melalui keluarga, melalui rekan-rekan yang ada di sekitar mereka. Tuhan pakai, Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat juga yang bergumul di dalam ekonomi. Tuhan yang tolong pimpin mereka di dalam usaha pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa syafaat kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ngambil saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai pada saat ini. Mari saja kita semua juga boleh mendengarkan warta yang akan disampaikan pada saat ini.